Halo sobat muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman atau sobat muda yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan langsung aja, kali ini gue mau ngebahas tentang ada nggak sih kedaulatan di luar angkasa? Karena ini berawal dari request temen gue yang nanya, Fel, di Mars tuh atau di luar angkasa tuh ada kedaulatan gak sih? Boleh klaim nggak sih satu negara terhadap luar angkasa? Nah, berhubungan gue udah sempat belajar tentang hal ini, gue mau kasih pandangan gue dikit gitu. Nah, dimana di luar angkasa itu kita harus bagi dulu ya, kita bagi dulu biar ada jelas. Ada yang namanya ruang angkasa, ada yang namanya ruang udara. Ruang udara itu masih di dalam teritori suatu negara, masih mengandung kedaulatan. Contohnya kalau kita naik pesawat, kan itu di atas awan-awan tuh udara-udara kan, itu udah di atas langit-langit sana kan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya masih ruang udara. Dan ruang angkasa tuh nggak mesti nyampe matahari, nyampe Mars, enggak. Ruang udara tuh sebenarnya menurut Chicago Convention, itu konvensi Chicago yang melandaskan tentang udara gini, yang melandaskan tentang hal-hal semacam konvensi luar angkasa kayak gini, dia belum menentukan. Ada yang bilang ini berdasarkan riset, ada yang bilang itu berdasarkan teknologi penerbangan, jadi dibilang maksimal kemampuan pesawat untuk terbang. Ada yang bilang dari situ ngukurnya. Ada yang bilang 25-30 mil dari permukaan bumi atau sekitar 60.000 kaki. Ada yang bilang pada saat udah nggak ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen berarti itu udah pindah, bukan ruang udara, karena udah nggak ada udara, udah nggak ada oksigen, pindah udah ke ruang angkasa gitu. Jadi kenapa bisa beda-beda? Karena itu kan menyangkut keuntungan juga, maksudnya keuntungan negara. Kalau misalnya semakin luas kan berarti dia kedaulatan sovereignty dia kan makin luas juga. Kalau dia makin dikit kan berarti makin dikit gitu kan. Jadi harus jelas, harus ditentukan berapa. Tapi sampai sekarang ya masih terjadi diskusi berapa nih sebenarnya, apakah ditentukan dari ada oksigen atau enggak, ataukah ditentukan dari kemampuan pesawat. Kalau dari kemampuan pesawat semakin bertambah teknologi kan semakin tinggi, berarti lama-lama nggak ada software yang bisa terbang terus dong. Apalagi ya bentar udah diciptain malah kan yang jalan-jalan ke luar angkasa. Nah, berarti kamu ukur dari pesawat apa gitu kan? Apakah 30 mil dari permukaan bumi, 60.000 kaki atau gimana gitu, harus didefinisikan. Nah, kita langsung aja. Jadi kita nggak perlu tahu dulu ruang udara, ruang angkasa gimana, jadi batasi di mana. Pokoknya kita tahu ruang angkasa gitu kan. Kita anggap yang kita bayangkan dulu deh biar gampang. Ruang angkasa, matahari dengan planet-planet dan bintang dan warnanya hitam, dan itu di luar permukaan bumi, di luar dari bumi gitu. Kita gambarin itu dulu karena belum ada kejelasan sampai sekarang batasannya di mana gitu. Nah, di ruang angkasa sendiri itu ada nggak sih kedaulatannya gitu? Dimana gue langsung jawab bahwa di ruang angkasa itu nggak ada kedaulatannya. Jadi nggak ada yang bisa klaim, nggak ada yang bisa klaim, oh ini punya gua, ini punya ini punya itu, nggak ada gitu. Berdasarkan yang gue pelajarin ya, karena kan gue mahasiswa, gue berbagi pandangan. Kalau ada pandangan lain mungkin bisa tulis di bawah supaya bisa bagi-bagi kan, supaya bisa bagi-bagi pandangan, supaya kita bisa negosiasi bareng. Mungkin ada pandangan lain dan lain sebagainya gitu. Tapi berdasarkan yang gue pelajarin, di ruang angkasa itu nggak ada kedaulatan. Nah, kenapa? Karena di dalam ada traktat tuh perjanjian luar angkasa gitu kan, banyak banget. Nah, di salah satunya tuh ditanda tangan beberapa traktat nih. Ntar gue cari. Oke. Oh gini. Oke. Gua mundur dikit, kita flashback dulu sebelum menuju traktat. Karena di ruang angkasa itu dikenal dengan beberapa asas. Nah, beberapa asasnya itu nggak boleh. Contohnya gini, ketika lo ketemu benda aja di ruang angkasa, lo harus bawa dan lo harus mempertanggungjawabkan benda itu, lo harus langsung laporin dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa lo klaim itu langsung punya lo harus klaim, lo harus lapor gitu. Atau ketika ada hal yang lu bawa dari ruang angkasa, lu harus langsung lapor gitu. Atau dan di ruang angkasa juga dibilang misalnya, atau nggak boleh adanya, walaupun nggak ada kedaulatan kan,
Jadi kan nggak boleh ada ngatur, tapi tetap ada aturan di mana lu nggak boleh lu nerbangin misil tiba-tiba tembak ke ruang angkasa, atau lu dari ruang angkasa lu tembak misil ke bumi, nggak boleh gitu. Dibilang wah ini kedaulatan siapa? Ya itu diatur oleh treaty itu, diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional, perjanjian-perjanjian apa untuk khusus untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan outer space, berkaitan dengan luar angkasa gitu. Jadi emang nggak ada kedaulatan, tapi ada perjanjian-perjanjian di situ yang harus tetap dipenuhi gitu. Misalnya gue bilang tadi misil nggak boleh langsung tembak-tembak gitu kan. Untuk ketemu barang-barang aja, kalau lu ketemu barang-barang sesuatu lu harus langsung bawa dan harus langsung dilaporkan gitu. Itu ada aturan-aturannya gitu. Dan nih misalnya ada traktatnya ditanda tangan nih, dibilang traktat ditanda tangan 27 Januari 1967, mulai berlaku 10 Oktober 1967. Di Mei 2013 102 negara udah meratifikasi traktat. Yang meratifikasi terus berarti dia udah kayak mengakui traktat itu jadi national law-nya dia, jadi regulasi yang dia taatin. Sementara ada 27 negara yang belum menandatangani gitu. Dan di traktat itu dibilang bahwa melarang klaim atas bulan atau benda langit lainnya dan menyatakan bahwa objek-objek tersebut merupakan ya benda luar angkasa. Lo nggak boleh ada klaim-klaim gitu. Ya orang sampai bilang ngakak ini bercandaan, dia bilang warisan bersama manusia, jadi kayak udah diwarisin sama alam nih, gua kasih lo matahari lu, tapi lu nggak boleh klaim, ya itu warisan aja. Negara yang meluncurkan objek angkasa memiliki yurisdiksi atau kontrol terhadap objek tersebut secara negara tidak langsung memiliki objek-objeknya gitu. Jadi negara juga wajib bertanggung jawab. Jadi contoh gini, walaupun nggak ada sovereignty, walaupun nggak ada kedaulatan, ketika lu terbangin sesuatu terus tiba-tiba rusak, tiba-tiba gini, lo naikin roket, tiba-tiba roket itu jatuh ke rumah orang di Indonesia, ya orang dari si roket itu, negara yang menerbangkan itu harus bertanggung jawab atas itu. Jadi walaupun nggak ada kedaulatan kok, itu kan dari luar angkasa jatuhnya, nggak ada kedaulatan, jadi lu nggak bisa, ya nggak bisa, karena roket itu ada bendera kan, kayak kapal kan dilihat kedaulatan kapal itu berdasarkan benderanya. Jadi demikian juga dengan si roket. Jadi kalau misalnya jatuh nih ke rumah lu, dia harus bertanggung jawab. Negara mana? Amerika. Ya Amerika bertanggung jawab atas kerusakan itu gitu. Jadi kan dari luar angkasa nggak ada kedaulatan, jadi nggak bisa dong negara Amerika bertanggung jawab. Kan nggak ada kedaulatan Indonesia untuk menyuruh Amerika, nggak bisa, karena kan ada bendera negara gitu. Tapi untuk secara gue mau klaim ini planet punya gue, nggak bisa karena nggak ada kedaulatan gitu. Nih ada dan selain prinsip tadi ada dibilang ada beberapa prinsip ya. Prinsipnya nih beberapa, diantara non-appropriation principle dan freedom exploration principle. Jadi lu asalkan itu untuk eksplorasi, untuk lu melihat, explore, tidak merusak, tidak mengambil, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting keperluan explore. Lu nggak boleh misalnya untuk menghantam orang angkasa dengan misil, merusak gitu kan, ya nggak boleh gitu. Makanya ada juga prinsip-prinsip lainnya, common heritage of mankind, yang artinya tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara gitu kan. Jadi ya nggak boleh diklaim. Kenapa? Karena ada common heritage of mankind. Common heritage of mankind itu apa? Benda-benda langit yaitu punya common heritage of mankind, ya punya kepemilikan secara bersama-sama gitu. Itu punya sama-sama, punya Indonesia, punya Amerika, punya Eropa, punya Jerman, punya siapa, ya itu semua punya kita gitu. Common heritage of mankind itu kepunyaan mankind, kepunyaan semua orang, bukan kepunyaan Amerika doang, bukan kepunyaan ini doang, itu doang, bukan gitu, punya bersama-sama gitu. Dan balik lagi, cuma boleh untuk eksplorasi. Kalau lu mau untuk dia mengganggu privasi negara lain dengan lu mengtaruhin satelit untuk observe negara ini lagi ngapain, itu nggak boleh gitu loh. Harus untuk eksplorasi tok kayak gitu. Jadi ada beberapa prinsip, emang nggak ada kedaulatan, tapi tetap ada prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian yang ya itu akhirnya mengikat kepada negara, jadi kayak mengatur gitu. Tapi nggak ada specific country yang boleh ngatur kayak secara menyeluruh, gue nih buat aturan ini, lu harus ikutin ini karena gue yang punya ruang angkasa, yang nggak bisa karena nggak ada yang punya kedaulatan kan. Ada prinsip lagi, ruang angkasa itu zona bebas untuk dieksploitasi
gitu, sepanjang digunakan untuk kepentingan bersifat damai, kepentingan untuk eksplorasi gitu. Nah, jadi eksploitasi maksudnya contoh lu mau eksploitasi, lu mau ambil yang ada di ruang angkasa lu bawa, asalkan untuk eksplorasi, untuk kepentingan damai, untuk lu research ya boleh. Tapi kalau untuk tiba-tiba lu pakai itu buat ngerakit bom di sana habis lu jar gitu kan, ya nggak boleh gitu. Nah, nanti kita bahas. Jadi kalau ngelakuin kejahatan di ruang angkasa boleh nggak gitu. Contoh lu rakit bom, wah nggak ada kedaulatan, berarti boleh dong gua rakit bom terus gua luncurin, gua nggak kena dong, buktinya jurisdiksi siapa yang bisa kenain gua, hukum negara mana bisa kenain. Nah, nanti kita bahas kalau di ruang angkasa gimana sih gitu. Di mana nih ada beberapa nih di wait, ntar mana ini tadi catatan gua. Oh nih, jadi balik lagi ada beberapa prinsip-prinsip, ada beberapa perjanjian-perjanjian yang harus diketahui. Jadi walaupun nggak ada nih secara prinsip jurisdiksi siapa ya, tapi ada treaty tadi yang diratifikasi, yang oleh Indonesia meratifikasi. Contohnya untuk pesawat aja ada Montreal Convention itu untuk ngatur klaim kalau misalnya terjadi kecelakaan, terjadi ada bagasi yang hilang, ada barang yang hilang, ada kargo yang hilang, itu diatur untuk penumpang yang tiba-tiba kena damage gitu, itu diatur gitu. Demikian juga dengan treaty di luar angkasa, ada outer space treaty gitu, dia ngatur gitu kan. Jadi ada banyak perjanjian, jadi emang nggak punya jurisdiksi, tapi tetap ada ketentuan. Cuma boleh yang tadi gue bilang, cuma eksplorasi, udah gitu cuman untuk dia eksploitasi untuk kepentingan yang positif, nggak boleh untuk membuat misalnya misil dan lain sebagainya gitu kan, nggak boleh untuk melihat negara lain gitu. Tapi ya balik lagi, hukum ya sekedar hukum, tapi di realita semua bisa berbeda. Kenapa bisa beda? Kita lihat sekarang contohnya kasusnya di GSO itu kepanjangannya itu Geostationary Orbit, GSO. Contohnya ketika Indonesia mau ituin satelit, dia numpang orbit sama negara lain gitu. Dan dimana dengan itu Indonesia numpang, jadi negara lain punya ya bisa gitu kan, untuk punya hak di situ, punya ketentuan di situ untuk nanemin satelit dia gitu kan di luar angkasa gitu, di ruang angkasa, karena Indonesia belum mampu untuk bisa nerbangin sendiri gitu. Jadi harus numpang satelit negara lain disewa gitu untuk ya dia biar bisa gitu. Kalau nggak, lo mau komunikasi pakai apa? Satelit buat lo komunikasi, buat lo butuh jaringan dan lain sebagainya pakai apa? Ya itu lo nyewa semua gitu sama GSO negara lain gitu. Nah, di mana itu kalau kayak gitu berarti ada jurisdiksi dong. Atau misal, wah berarti negara ini, wah lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu, berarti ada jurisdiksi dong. Ya itu balik lagi gitu, dimana di hukum dibilang nggak boleh ada jurisdiksi, tapi kalau lihat GSO kan akhirnya Indonesia yang harus nurut kan dengan negara lain. Secara nggak langsung berarti negara punya kekuasaan juga dong di luar angkasa dengan GSO itu. Ya bisa dibilang ya ada sih, jadi dibilang gitu loh. Jadi dibilang secara untuk GSO itu karena Indonesia nyewa, ya negara berkembang kan nggak punya. Indonesia nih kan masih tergolong negara berkembang, yang kata Donald Trump sih katanya mau jadi negara maju ya. Indonesia kan belum sanggup untuk sekarang untuk bisa terbangin sendiri, harus nyewa satelit sama orang, harus nyewa ini sama orang kan, GSO-nya itu ya. Jadi karena kayak gitu ya mau nggak mau yang tunduk pada si negara itulah. Contohnya misalnya lu untuk perpanjang lu harus memakai satelit ini gitu kan, nggak boleh ada yang kosong karena nanti lu nggak dikasih jatah, atau lu harus apa, kan ada ketentuan kayak gitu ya, akhirnya harus diturutin. Tapi kan itu bukan ruang angkasanya, itu GSO-nya. Jadi secara secara ruang angkasa, kesimpulannya di ruang angkasa nggak ada sovereignty, nggak ada
kedaulatan suatu negara yang boleh klaim ini klaim itu, nggak boleh gitu loh, karena itu open for all, ibaratnya free for all gitu, for common heritage of mankind. Jadi nggak ada kayak gitu bisa untuk di ruang angkasa. Lain halnya kalau di ruang udara gitu atau di laut, nah itu boleh, atau di pulau ada kan, oh ini pulau Jawa ya punya Indonesia, laut Cina ya punya siapa gitu kan, dan lain sebagainya. Ya itu ada kedaulatan masing-masing, darat, laut, udara. Tapi kalau dari ruang angkasa itu udah beyond daripada aturan-aturan nasional, aturan-aturan internasional yang dibuat, karena itu untuk di bumi, bukan untuk di luar angkasa sana gitu. Tapi ya kalau ada perkembangan, ada diskusi, bisa tulis di link komen di bawah, link comment section di bawah, mungkin kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran soal ini gitu. Mungkin itu aja dulu kali ya untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin terkait kalau misalnya ada pembuatan hal-hal yang tidak berkenan di luar angkasa, nah itu gimana caranya, dan itu bukan gimana caranya, maksudnya itu gimana caranya untuk nyelesainnya, atau itu jadi bisa diadilin atau enggak, dan lain sebagainya. Kita diskusi di video berikutnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa donasi kalau lo mau support channelku untuk lebih berkembang, memberikan perspektif ke kalian. Jangan lupa diskusi, jangan lupa untuk donasi juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.